Apa sih yang bisa kita note gitu Mas dari keterlibatan media sosial dalam pemilu sebelumnya Mas Rino? Modus-modus konten di dalam pemilu tuh macem-macem. Salah satu yang dari tahun 2018 saya ikuti itu apa yang kita sebut dengan ada Facebook. Oke, mana Facebook? Ini yang kuning. Kok bisa kuning Mas Facebookmu? Ya karena kalau buat di internal kan kita beta testing selalu ya. Oh, Jadi wow. takutnya kalau ada fitur, ada bug itu lebih cepat terdeteksi. Oh wow, itu cuma dimiliki oleh orang yang bekerja di situ ya. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Terima kasih ya Anda masih terus bersama kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk program podcast KPU RI. Untuk episode kali ini ada saya Reni yang akan menemani tamu spesial yang hadir di studio podcast KPU RI di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Siapakah tamu spesial yang mampir di studio hari ini? Bocorannya kalau semua teman pemilih sudah sangat familiar dengan semua media sosial. Ada beberapa media sosial yang nih kalau teman pemilih tahu kan bergabung dalam satu kepemilikan ya. Nah ini beliau yang datang ini adalah kalau kita biasa menyebutnya adalah Bapak Facebook Indonesia ya, atau sekarang sudah berubah menjadi Meta. Jadi kita akan menyebutnya sebagai Bapak Meta Indonesia. Ayo kita sapa dulu Mas Nody Valdrino. Hai Mas. Halo Mbak Reni, semuanya apa kabar? Kabar sehat, alhamdulillah. Mas Nody gimana kabarnya? Baik-baik, semua sehat. Baik, sehat. Alhamdulillah, senang banget Mas bisa mampir ke sini. Kita biasa panggilnya Mas Rino sih, ya. Nama depannya jarang-jarang buat dipakai panggilan. Nah, teman pemilih, kenalkan ini Mas Nody Valdrino atau biasa kita panggil Mas Rino. Beliau adalah, coba di shoot dulu beliau biar jelas wajahnya. Beliau adalah Kepala Kebijakan Publik Meta di Indonesia. Wow. Mas, kehormatan banget loh buat kita bisa mendapat Mas Rino hadir di studio podcast KPU. Ini pertama ya Mas ya? Ini pertama kali. Pertama banget. Kali. Padahal studio kita udah jalan 1 tahunan. Ya kan? Gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Seneng banget bisa dapat waktu Mas Rino yang kita sebut sebagai Bapak Meta Indonesia. Kamu dapat julukan begitu gak Mas sama teman-temanmu Mas? Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya. Mungkin karena udah lama di perusahaan Meta, jadi kalau ada masalah apapun masalahnya WhatsApp saya ya kan? Akun hilang ya kan? Terus akun diretas dan lain-lain lah. Iya, itu dan customer service juga gitu. Dan itu pasti kalau boleh jujur pasti bukan cuma kolega pekerjaan aja, pasti teman-teman secara pribadi juga pasti banyak hubungin Mas Rino enggak sih? Ya, semuanya lah ya. Maksudnya teman-teman juga kan ada yang saudaranya hilang akun, ya kan saudaranya punya saudara lagi. Ya, itulah suka duka. Gitu. Suka duka. Jadi teman pemilih, kalau kita udah perlu sama Mas Rino nih ya. Jadi begitu kita kirim WhatsApp nih ya. Pagi Mas Rino, jadi begitu tuh WA terkirim cetek ya, dia langsung masuk ke urutan ke 500 sekian. Iya kan? Jujur aja. Iya, sering hang. Jujur aja ya nggak? WhatsAppnya sering hang. Untung satu company ya, teman pemilih nggak salah lagi. Mas Rino adalah person in charge, beliau adalah kepala untuk kebijakan publik Meta di Indonesia. Berarti Mas Rino ini membawahi Instagram, and then Facebook, dan tentu saja WhatsApp dong. Di Indonesia. Ya, di Indonesia. Capek nggak sih Mas kerjaan seperti ini Mas? Ya kerjaan apapun kita bersyukur ya. Tapi memang Indonesia salah satu negara yang merupakan prioritas buat Meta. Salah satu negara dengan user base atau pengguna yang paling bertumbuh dengan sehat ya. Sehat tuh dalam artian berarti Facebooknya bertumbuh, Instagramnya bertumbuh, WhatsAppnya juga bertumbuh. Jadi ini pasti menambah tantangan dan tanggung jawab juga. Gitu. Pasti ya. Kalau dilihat statistik Mas, omong-omong kalau di compare itu kayak mana ya, kayak Asia aja deh gitu. Perkembangan atau pertumbuhan atau posisinya 3 akun ini tuh di Asia deh itu kayak di posisi berapa gitu Mas? Ya salah satu yang paling sehat ya tadi saya bilang ini negara yang unik sebenarnya. Negara unik karena
misalnya kita lihat di beberapa negara di Asia Pasifik gitu. Kalau kita berbicara di luar Asia Tenggara, ada beberapa negara yang aplikasi misalnya Instagram itu bertumbuh dengan sangat-sangat pesat, tapi misalnya Facebooknya biasa aja. Gitu. Atau ada yang Facebook, Instagramnya bertumbuh sangat cepat, WhatsAppnya biasa aja. Nah di Indonesia ini tiga-tiganya bertumbuh dengan sangat cepat. Jadi itu yang menyebabkan juga kita banyak tantangan juga, tapi juga banyak kesempatan. Jadi ya kita syukurilah semuanya. Tapi kalau dilihat dari ranking misalnya, Mas, kalau secara umum aja deh dilihat dari semua platform itu, Indonesia tuh bisa berada di urutan keberapa, Mas, kalau di Asia? Kalau di Asia Pasifik ya tentunya saya nggak bisa spesifikasi karena itu kan data internal. Tapi kita selalu kalau kita berbicara Asia Pasifik pertumbuhan itu sering lah kita nangkring di top 5 gitu. Wow, jadi top ini 5. besar ya top 5 di Meta tuh bayangkan karena berbicara Asia Pasifik kan banyak negara-negara besar di sana. Ya, cuman kita juga bersaing sama misalnya India gitu kan itu juga Asia Pasifik ya kan juga misalnya dengan negara dengan backbone atau jaringan internet yang sangat-sangat cepat seperti Korea Selatan. Berarti kan fitur baru bisa masuk lebih cepat dan semuanya. Jadi kita punya persaingan yang memang sangat-sangat berat lah. Kalau misalnya di Asia Tenggara ya tentunya kita jauh lebih sehat dibanding negara lain. Gitu. Karena kan jumlah populasi kita dan jumlah penetrasi internet kita yang sekarang ya ini macam-macam data ya, tapi mungkin kalau saya rata-ratakan kan bisa disetujui di angka sekitar 80% gitu. Wow, tinggi. Ya itu merupakan potensi dan bekal sebenarnya untuk Indonesia bisa makin dilirik oleh perusahaan-perusahaan global. Gitu. Bisa dibilang berarti kalau hanya Asia Tenggara sih Indonesia juga bisa dibilang leading lah ya perkembangan di medsosnya. Ya market pasarnya kan kita paling besar ya kan. Mungkin kalau di Asia Tenggara kita punya populasi sekarang tertinggi ya kan hanya dikejar dengan teman-teman mungkin di Thailand, di Vietnam. Nah, ini yang menjadi PR kita justru adalah pembangunan infrastruktur dan tentunya ekosistem ya. Gitu. Karena perusahaan-perusahaan global itu ketika dia melirik sebuah negara mereka bukan hanya melihat ini internetnya bagus atau enggak, tapi internetnya sehat atau tidak. Oh gitu. Iya kan? Sampai ke kriteria itu ya. Pasti, karena kalau misalnya di negara tersebut, mohon maaf tidak menyebut brand negaranya ya, tapi misalnya dikenal dengan salah satu negara dengan penipu online terbanyak gitu. Oh wow. Ya kan? Aku nggak tahu sih itu mana teman pilih tahu nggak? Nah ada itu kan ya perusahaan-perusahaan gitu. perusahaan global juga begitu mau masuk pasti dia pikir-pikir kalau dia anggaplah misalnya diinvestasikan waktu dan energi di negara tersebut, apa iya negara itu bisa menjadi potensi bukan menjadi malah tantangan ke depannya. Oh gitu-gitu, itu jadi salah satu pertimbangan ya. Dan senang sekali ternyata teman pemilih Anda semua ini yang suka menggerakkan jari-jari Anda untuk di media sosial, khususnya di platform Instagram, kemudian Facebook dan juga WhatsApp tentu saja, berarti patut berbangga, kita terbilang sehat nih. Ya, terbilang sehat ya, Mas. Dalam hal apa dulu gitu ya? Enggak, tapi gini. Saya kan berada di Meta seperti rekan-rekan di KPU tahu udah 5 tahun lebih lah ya. Jadi berapa sih Mas? Berapa sih exactly? Ya 5 tahun lebih lah pas karena bergabung kan tahun 2018 waktu itu ya. Ya, oke. 2018. Dan baru mau pemilu ya kan waktu itu baru mau pemilu 2019. Jadi sebenarnya saya lihat ada banyak kemajuan lah. Banyak kemajuan dan kalau ada kekurangan ya pasti kita kritik, tapi di aspek membangun internet yang lebih sehat itu sebenarnya kita banyak kemajuan ya dengan kampanye literasi digital dari pemerintah, dari perusahaan-perusahaan, ya itu ternyata ada efeknya. Cuman memang ya karena Indonesia ini selalu menjadi tantangan maupun kesempatan adalah negaranya luas banget dan penduduknya banyak banget. Iya. Ya pasti tentunya di saat kita berhasil pasti ada PR lain yang sudah menunggu. Iya, Tapi betul. progres itu sudah lumayan berasa gitu. Lumayan berasa dalam artian misalnya contoh ya. Saat ini banyak masyarakat online atau ya yang biasa kita sebut netizen itu sekarang lebih galak dalam memeriksa fakta. Oh gitu. Jadi kalau ada foto-foto yang ini
penglihatan kita dari ini aja ya, dari orang kasat platform. mata ya. Oke, kasat mata ya. Belum ada data ininya soalnya, belum ada data numeriknya gitu statistik. Oke. Tapi yang saya lihat ada satu budaya di mana kalau ada sebuah misalnya foto yang dirasa kayaknya nggak mungkin foto ini bisa kejadian gitu. Misalnya Presiden Amerika Serikat Barack Obama lagi makan cendol di Pasar Tanah Abang gitu. Nah itu kan sekarang dengan the emergence of AI juga artificial intelligence itu kan mudah dibuat yang sangat realistis. Iya. Nah tapi foto-foto seperti itu atau video-video seperti itu sekarang banyak netizen yang kalau melihat di platform dia daripada langsung menyebarkan. Dia biasanya nanya-nanya dulu di komen, ini bener nggak sih foto ini gitu. Kritis dulu ya. Kritis dulu. Sementara dulu di ya hampir 5 tahun lalu itu saya lihat lebih banyak perilaku yang kalau fotonya bisa dianggap bisa viral, saya share dulu aja. Yang gitu. Bombastis gitu, betul. Ya. Jadi perilaku itu sudah berubah ya. Mudah-mudahan terus dilanjutkan. Betul. Itu juga harapan yang baik karena kalau di lingkungan kepemiluan juga itu akan menjadi pertanda yang baik ya, mengingat dari yang sebelum-sebelumnya kita sangat dikhawatirkan sama dulu sempat ada tuh Mas yang pemilu WhatsApp ya, dulu semua hal beredar di ini spesifik loh ya di WhatsApp gitu ya. Dan tentu saja di media sosial yang lain tentu saja, karena itu kita bakal cerita lebih lanjut lagi dan kita juga pengen dengar seperti apa Mas Rino menanggapi atau sedikit kelas balik gitu ya dari yang pernah terjadi di media sosial dan kaitannya dengan pemilu. Nah sebelum itu kita perlu nih Mas Rino untuk ngingetin lagi ke teman pemilih, kenapa penting banget untuk kita mendengar dari Mas Rino sebagai salah seorang kita bisa bilang pakar di media sosial, pelaku. Sebagian besar pemilih kita untuk pemilu serentak 2024 itu adalah pemilih muda yang kalau dari persentasenya itu hampir 60% itu terdiri dari milenial dan juga Gen Z. Nah itu adalah generasi-generasi yang memang sangat aktif menggunakan media sosial kan. Nah melihat kecenderungan yang seperti itu, artinya media sosial itu akan menjadi salah satu platform atau sarana atau media yang akan sangat dilirik untuk dipergunakan khususnya oleh KPU atau penyelenggara pemilu lainnya untuk menyosialisasikan atau menyebarluaskan informasi kepemiluan sampai sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Kalau dari Meta sendiri menanggapi kondisi yang seperti ini menuju 2024 kayak mana Mas Rino? Deg-degan kali ya. Maksud sih bakal apa ya gitu ya. Ya maksudnya gini, saya sih menanggapinya dan saya rasa teman-teman di perusahaan juga senang gitu. Kalau kita bisa menjadi salah satu platform di mana diskusi tentang demokrasi itu berlangsung gitu. Nah tentunya sama seperti konten-konten yang lainnya, konten-konten pemilu nih bisa dibilang kan istimewa ya. Istimewa dalam artian kalau ada satu konten yang viral, itu viralnya luar biasa cepat. Ya kan, dan ada isu yang berkembang di masyarakat pasti dibicarakan oleh banyak sekali netizen kita, ya kan, dan itu sudah menjadi sebuah fakta gitu. Nah, sehingga begitu kita melihat angka pemilih pemula ini yang kemarin dikeluarkan ya oleh rekan-rekan penyelenggara sampai ke hampir 60% itu, ya itu pasti salah satu sisi kita semangat untuk membangun berarti platform kita mungkin akan jadi salah satu platform go-to platform gitu ya untuk diskusi demokrasi. Tapi juga dengan fakta itu ya tentunya tanggung jawabnya lebih gede lagi gitu ya, karena teman-teman ini juga dan ini mungkin yang penting teman-teman pemilih pemula itu perlu mendapatkan banyak sekali atau mendapatkan informasi-informasi terbaru lah tentang kepemiluan. Itu yang paling penting dulu gitu. Nah harapannya apalagi rekan-rekan penyelenggara pemilu, KPU nih salah satu yang akunnya saya ikuti selama 5 tahun terakhir kan ya, dari zaman 2018 sampai sekarang, dan dengan suka dukanya juga pasti di tim KPU menyosialisasikan konten-konten pemilu kan tidak mudah gitu. Jadi itu juga kita apresiasi bahwa penyelenggara pemilu di Indonesia itu aktif dalam mensosialisasikan minimal informasi-informasi dasar tentang pemilu ya, dan ini yang mungkin teman-teman perlu kita catat bersama bahwa modus-modus konten di dalam pemilu tuh macam-macam.
salah satu yang dari tahun 2018 saya ikuti itu apa yang kita sebut dengan voter suppression. Voter suppression ini anggapannya apa ya? Mengganggu hak pilih gitu ya. Mengganggu hak pilih ini bisa macam-macam, Mbak Reni. Jadi yang paling mendasar adalah misalnya ada sebuah oknum atau seorang oknum yang merasa kalau di TPS saya yang milih lebih sedikit, maka kemungkinan saya menang lebih tinggi. Oh gitu. Nah, terus caranya gimana? Caranya misalnya dia bikin konten dulu, saya ingat ya, konten pemilunya tanggalnya salah, terus disebarkan. Oh gitu. Ya, waktu itu kan tanggal berapa tuh? 17 April ya. 17 April dibikin 15 April atau 16 April. Nah, konten-konten seperti ini kalau kita yang berada di Jabodetabek dan sekitarnya, apalagi yang di area Menteng mungkin kebal ya dengan konten seperti ini. Tapi Mental gitu. Iya, tapi kalau berbicara misalnya saudara-saudara kita yang berada di daerah-daerah yang mungkin nggak setiap hari kayak kita scrolling Instagram bisa 3-4 jam, tapi mereka melihat media sosial dan mengakses internet secukupnya gitu. Nah, untuk mereka ini ada efeknya gitu. Jadi ketika mereka melihat konten tersebut, anggapannya nih di hari misalnya tanggal 16 April mereka datang. Mereka datang ke TPS, tahu ya TPS-nya kan belum buka. Belum masih dong. besok. Akhirnya di besokannya mereka nggak datang lagi dan mereka tidak menyalurkan hak pilih mereka. Jadi itu betapa pentingnya sosialisasi informasi-informasi yang penting oleh penyelenggara, dan itu kita apresiasi lah mengikuti penyelenggara pemilu di Indonesia tuh sangat aktif dan sangat terorganisir lah sosial medianya. Ya betul. Dan wow, ternyata teman pemilih kita diingatkan kembali betapa ngefeknya ya informasi yang misleading seperti itu bisa impactnya bisa luar biasa sekali kalau untuk ragam pemilih yang berada di situasi yang berbeda. Betul sekali buat kita teman pemilih yang terbiasa nih meng-cross check atau mencari tahu, menggali lebih dalam, misalkan dari sosial media ada kabar begini, benar nggak? Coba cari pakai hashtagnya misalnya. Oh nggak kok, itu nggak benar. Tapi bayangkan yang memang tidak punya banyak akses untuk bisa mengkonfirmasi informasi ya, luar biasa impactnya. Teman pemilih, kita nanti akan mendengar lebih banyak lagi dari Mas Rino, khususnya bagaimana Meta, di dalamnya ada Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp, bagaimana akan menghadapi untuk kesiapan pemilu 2024 nanti dan peran apa yang ingin mereka ambil. Jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPU RI, hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Mari kita sukseskan pemilu 2024. Dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024, suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput. Gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Terima kasih ya teman pemilih, Anda masih bersama kami di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode kali ini masih bersama saya Reni sebagai host, dan tamu spesial kita ada Mas Rino dari Meta di Indonesia. Meta di Indonesia, very specific. Mas, bekerja di platform media sosial. Apakah itu membuat Mas Rino berkewajiban untuk harus scrolling di semua platform itu like every day atau gimana, Mas? Ya, enggak ada kewajiban, tapi pasti ujungnya akan scrolling juga, ya kan, minimal udah otomatis untuk melihat-lihat lah konten apa yang sedang dibicarakan oleh masyarakat, ya kan, terus juga kalau ada konten-konten yang berpotensi menyalahi standar komunitas platform juga supaya saya tahu duluan gitu. Jadi itu udah jadi inilah, jadi keseharian, tapi memang perlu dikontrol gitu, jangan sampai kita scrolling satu harian penuh ya. Jadi saya juga kadang-kadang
Kalau di Instagram ini sekalian membahas fitur ya, ada fitur namanya screen time. Screen time? Ya, screen time itu untuk mengingatkan kita kalau hari ini sudah pakai Instagram berapa lama gitu. Jadi kalau sudah 2 jam, sudah 2,5 jam diingatkan. Setelah diingatkan kan keputusan kita kembali mau lanjut apa? Mau lanjut atau tidak. Mau nambah atau enggak? Kayak mama ya fitur itu ya? Iya benar. Kayak orang tua ya. Kak udah sekian jam loh gitu. Iya. Karena semua orang memang harus tetap diingatkan ya. ya. Iya, betul itu kan demi kebaikan ya. Betul. Nah, kalau nasihat terbaik Mas Rino buat teman pemilih yang saat ini lagi nonton, kalau scrolling terbaik di media sosial nih, anggap sekarang di Instagram, kemudian di WhatsApp sih udah percakapan hari-hari ya, nggak usah dibahas. Yang satu lagi di Facebook itu kayak maksimal itu atau rata-rata tuh baiknya, sehatnya tuh cukup berapa lama sih? Iya, ini riset tentang ini sebenarnya banyak. Social media behaviors tuh pada tahun 2019 dan 2020 itu banyak sekali riset-riset yang mengeluarkan data-data tentang itu. Jadi tentunya hasilnya juga beda-beda. Gitu. Tentunya hasilnya juga beda-beda. Tapi kalau saya kembalikan lagi ya tentunya dengan kebutuhan kita dan kewajaran ya. Kewajaran. Nah kalau dari riset-riset tersebut anggaplah rata-rata yang dianjurkan itu sekitar 30 menit kan dalam satu hari. Oh, singkat 30 menit saja. Oh, 30 wow. menit saja. Jadi 30 menit guys, 30 menit aja. Tapi kan kita tahu ya dengan keaktifan masyarakat online di Indonesia kayaknya kok itu tidak mungkin gitu. Jadi kurang ya. 30 menit itu kayaknya jarang sekali, bahkan di lingkaran pertemanan saya pun rata-rata pasti lebih dari 30 menit. Jadi sehingga ya makanya kita anjurkan kewajaran, batas kewajaran ini berapa ya? Kalau misalnya dirasa satu hari kita anggaplah kita bekerja secara ideal 8 jam, ya mungkin jangan sampai setengah dari itu, tapi seperempat dari itu, jadi 2 jam, ya kan? Karena ada masanya di mana penggunaan medsos di Indonesia itu lagi-lagi dari lembaga riset yang saya baca itu sempat hampir mencapai 4 jam per hari. Ya gitu. Kalau hampir mencapai 4 jam kan repot juga ini. Ya kan kita harusnya kerja produktif 8 sampai 9 jam. Taunya scrolling sudah 50% ya. Ya berarti kita produktif hanya 50% sehari, gitu. Ya kan. Dan ini juga ada dampak-dampak lain gitu, dan ini yang dianjurkan sama Instagram, kenapa penggunaan itu harus secara wajar ya, karena pasti banyak dampak-dampak lain kayak misalnya bagaimana itu berdampak terhadap pandangan-pandangan kita ya, terhadap pandangan politik misalnya kalau kepemiluan ya kan. Kalau kita terus berada di dalam satu platform ya ada kekhawatiran misalnya kita lebih banyak terpapar atau kemungkinan terpapar misalnya misinformasi, karena yang dilihat kan itu terus kan sampai 4-5 jam. Nah sementara kalau kita ada break ya, atau misalnya dibatasi perharinya 1 jam saja kita melihat media sosial. Betul. Ya tentunya kita jadi punya waktu untuk berdiskusi dengan orang-orang sekitar kita ya, teman atau yang memang misalnya ahli-ahli gitu, dan ya tentunya juga pasti lebih sehat lah. Makanya dari kami juga selalu menyarankan di modul-modul literasi digital kita ada yang namanya digital citizenship. Nah, digital citizenship ini intinya bagaimana menjadi netizen yang bertanggung jawab, gitu, baik dari keamanan data kita maupun juga ya penggunaannya. Gitu. Iya, supaya tetap punya impact yang tetap positif ya di diri kitanya ya. Iya. Nah, itu berarti berapa maksimal jangan lebih dari 1/4 waktu bekerja. Jadi hitung sendiri ya teman pemilih, kira-kira bekerjanya berapa Itu anjuran lama? Pribadi ya? Oh pribadi? Oke. Sebentar, ini anjurannya berlaku untuk pengguna media sosial secara umum ya. Untuk kita-kita yang kerjanya di media sosial itu tidak berlaku. Itu mungkin beda lagi ya kan. Ya kalau itu mau gak mau mesti melihat media sosial gitu. Iyalah, gimana kan mantau juga ya gak? Iya. Ya itu nasihat secara umum ya. Mudah-mudahan bisa dijadikan kaca atau review untuk teman pemilih, bisa mengingat-ingat lagi aku udah sehat belum ya bermedia sosialnya kayak gitu. Nah, bicara soal bagaimana kita menghadapi media sosial nih dan paparan juga yang bagaimana masyarakat atau kita teman pemilih semuanya bisa terpapar oleh info-info dari media sosial. Boleh dong ya kita review sedikit bagaimana
Meta khususnya Instagram, Facebook dan juga WhatsApp melihat atau apa yang bisa dibelajari gitu ya dari pemilu sebelumnya atau setidaknya pemilu sebelum ini. Kita selalu berangkat dari pemilu terakhir yang kita lakukan untuk mengevaluasi atau mengambil langkah-langkah yang lebih tepat buat pemilu berikutnya. Kita mau terlibat atau ingin menunjukkan keterlibatan sampai apa. Mas Rino sendiri kalau melihat apa sih yang bisa kita note gitu Mas dari keterlibatan media sosial dalam pemilu sebelumnya Mas Rino? Wah banyak ya. Dan ya ini buat teman-teman yang mendengarkan juga pemilu terakhir yang besar yang kita punyai itu kan 2019 ya, Pilpres 2019. Tapi habis itu juga sempat diikuti Pilkada serentak waktu itu 2020 ya, kalau nggak salah. Betul. 2020. Dan dua pemilu ini menjadi dua pemilu atau pemilu dan pilkada yang lumayan krusial buat media sosial dan media baru sebenarnya ya, karena hampir seluruh paslon, hampir seluruh penyelenggara waktu itu juga mempusatkan strategi komunikasi mereka di media sosial gitu, dan juga media-media baru lah yang baru berkembang pada tahun-tahun itu gitu. Nah, kalau kita boleh refleksi sebenarnya kalau dari Meta itu kan kita selalu concern terhadap kepatuhan pengguna kepada standar komunitas yang kami miliki. Ya itu jadi merupakan suatu kunci gitu. Nah, di tahun ini yang kita banyak sampaikan ke seluruh penyelenggara adalah perlu adanya penguatan sinergi antar stakeholders. Ini udah berapa kali kita lakukan dan sudah merupakan usaha yang dilakukan terus lah bertahun-tahun gitu. Jadi saya bukan bilang belum ada usaha ke sana, tapi ini menjadi lebih penting lagi. Lebih penting lagi kenapa? Karena penetrasi internet tahun 2019 dan tahun 2023 itu juga berbanding lumayan jauh ya, peningkatannya hampir 10% lebih kan. Nah 10% lebih itu kalau kita lihatnya dari skala jumlah populasi masyarakat Indonesia itu kan udah mungkin 20-30 juta orang yang akhirnya terkoneksi dengan internet selama 5 tahun terakhir. Gitu. Nah itu menjadi salah satu aspek penting kenapa penguatan sinergi antar lembaga itu akan menjadi kunci. Kenapa kunci? Karena pada dasarnya para lembaga inilah yang akan memegang peranan paling penting untuk secara aktif memastikan pemilu kita di media digital dan media lainnya juga itu berjalan dengan aman, ya kan? Karena kalau di Meta yang kita lakukan kan kita selalu punya yang namanya standar komunitas. Standar komunitas Meta itu bersifat global, walaupun nanti ketika mendekati masa-masa pemilu ya tentunya kita lakukan effort yang spesifik ke pemilu. Gitu. Nah tapi yang paling tahu konteks budaya dan bahayanya mungkin ya dari sebuah konten itu kan adalah kita-kita yang berada di Indonesia sini gitu, baik itu penyelenggara maupun saya sebagai perwakilan gitu. Nah inilah yang menyebabkan kenapa koordinasi dan sinergi antar lembaga itu menjadi sangat-sangat penting. Ketika kita semua di sini memiliki kesamaan persepsi terhadap sebuah konten dan sebuah tren, mungkin ya kalau konten sih harusnya sudah lumayan terlatih lah gitu. Tapi sebuah tren yang berlaku dan bagaimana kita bisa sama-sama menanggulangi dan ya berusaha lah untuk melindungi negara kita ini. Nah itu di situ yang akan menjadi sangat-sangat penting gitu. Dan yang refleksi kedua ya tentunya himbauan yang masif yang harus kita belikan dan ini yang akan kita lakukan juga tahun ini ya edukasi. Bukan hanya ke calon pemilih, tahun ini tuh secara spesifik kita rubah sedikit. Tapi juga mereka yang berkontestasi. Oh gitu. Ya kan banyak ya mudah-mudahan kalau pemilihnya banyak yang pemilih pemula. Saya berharapnya sih calegnya juga banyak yang caleg pemula ya. Tapi kan caleg pemula. Ya? Nah, coba tuh caleg pemula ini kan maksudnya bukan caleg pemula dalam sisi substantif kan, tapi dia caleg-caleg yang muda gitu kan. Jadi kita juga fresh. Nah, tapi teman-teman yang berkontestasi ini penting untuk kita sama-sama meningkatkan edukasi
Karena teman-teman lah yang akan nantinya mengatur ritme dan tempo isu yang beredar di masyarakat gitu ya. Banyak rekan-rekan saya yang baru menjadi caleg misalnya, itu langsung media sosialnya kan nambah tuh followersnya ya kan, sehingga kalau salah-salah posting ya mohon maaf misalnya menyebabkan keributan gitu, itu kan kegaduhan, itu kan kita nggak mau. Makanya tahun ini yang kita mau coba lakukan berbeda dari sisi Meta adalah bukan hanya memberikan edukasi kepada calon pemilih maupun pengguna dari platform Meta, tapi juga teman-teman kita yang ikut kontestasi. Gitu. Iya betul. Jadi ada 2 refleksi itu ya, yang dari Meta berharap bisa lebih dikuatkan lagi gitu ya, Mas ya, betul. Kalau kita mendengar akhir-akhir ini, kalau teman pemilih juga kebetulan punya interest dalam update berita-berita kepemiluan, banyak banget Mas, tidak hanya penyelenggara, tapi khususnya itu para pegiat media sosial yang aktif banget meneriakan atau menyerukan pre-banking. Jadi semacam upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat. Jadi sebelum terkena paparan hoax atau disinformasi, udah dikasih vaksin dulu nih sama info-info kepemiluan yang benar gitu. Ini apakah Meta sebagai pemilik platform juga punya interest juga dalam hal pre-banking ini, dan bagaimana mensinergiskan dengan teman-teman pegiat media tuh, Mas Rino? Pre-banking ya namanya ya. Bagus tuh. Jadi biasanya kan kita ngomongnya debunking. Debunking itu berarti kan kalau sudah kejadian. Udah kejadian baru di-handle, dihadapin ya. Kalau ini sekarang ada pre-banking. Bagus. Berarti preventif ya sifatnya. Nah, kalau kami ya mudah-mudahan juga akan coba membantu di bidang itu. Ya tentunya ini saya tuh selalu bilang ya kayak permasalahan edukasi ini adalah permasalahan bersama. Ya itu suatu kiasan yang mungkin rekan-rekan semua sering dengar, tapi ya memang ini permasalahan bersama karena tidak ada institusi satupun di Indonesia yang mampu untuk mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia, ya kan? Baik KPU, baik Meta yang udah besar-besar lah penyelenggara, kan platform media sosial, teman-teman di Kominfo, di yang lain. Itu kalau suruh meliterasi digital satu Indonesia bisa, kalau misalnya roadshow ya kan, itu bisa nggak pulang tuh penyelenggaranya ya kan, bisa keliling-keliling aja udah 1 tahun. Mendidik bangsa iya, gitu. Mendidik bangsa kan. Dulu juga saya ingat tuh waktu 2019 itu kebetulan waktu itu saya masih menjadi associate manager hubungan pemerintah yang tugasnya itu adalah memberikan capacity building. Oh gitu. Ya, capacity building. Di platform ini? Keliling. Di tempat keliling. Wow. Nah, jadi itu waktu itu 1 tahun sebelum 2019. Kalau waktu terakhir itu saya hitung saya traveling keliling Indonesia ya, sekitar 150 hari. Oh, wow. Dalam 1 tahun. Berarti kan hampir 6 bulan tuh. Iya. Nah, itu juga nggak keburu semua provinsi. Itu gitu. kita hanya sekitar 28 provinsi waktu itu. Wow. Nah, jadi itu udah banyak sih. Iya, waktu itu sih ya. Untungnya sih nggak tipes ya. Jadi baik juga alhamdulillah, tapi tahun ini ya perlu efisiensi lah dalam sisi effort. Makanya tahun ini kita juga coba untuk edukasi itu kita rilis yang namanya Election Hub. Ya. Election Hub ini seperti website. Ya. Jadi kalau misalnya perlu pertanyaan tentang bagaimana menggunakan iklan, bagaimana menggunakan media sosial, standar komunitas, itu sudah bisa diakses gitu. Nah, ini diaksesnya lewat indonesia.fb.com. Ada tabnya namanya Bijak Bersuara. Bijak Bersuara. Nah, nanti itu akan kita sosialisasikan juga menjelang ya di boost lagi lah sosialisasinya menjelang masa kampanye nanti November ya. November. Nah, jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi tim Meta yang harus keliling Indonesia 150 hari. Tapi kita coba efisiensikan karena memang masyarakat kita sekarang masyarakat digital. Jadi mudah-mudahan sudah bisa menerima info-info dan mudah-mudahan bisa tadi meraih apa yang namanya pre-banking gitu. Ini informasi benarnya atau informasi validnya kita coba sediakan sebanyak-banyaknya ya kan.
Dan mudah-mudahan ini mencapai tujuan pre-banking tersebut. Karena sebenarnya misinformasi itu kadang-kadang terjadi bukan karena ada misinformasi, tapi karena ada absen dari valid information. Oh ya kan? gitu. Kita kadang-kadang masyarakat kita bisa percaya sama berita-berita yang mungkin tidak valid, ya karena mereka tidak dapat akses ke berita yang valid. Nah, jadi bagaimana juga kita naikkan effort untuk masyarakat tuh memiliki akses ke informasi-informasi yang valid. Ya tentunya kalau dari Meta ya sesuai dengan tanggung jawab kami sebagai penyelenggara platform. Ya, jadi itu bisa diakses sudah di Bijak Bersuara tadi. Dan itu apakah sudah berjalan itu Mas Rino? Yang election hub-nya itu? Iya, sudah ya. Jadi kalau udah bisa live dan udah ada beberapa modul yang kita rilis di sana. Oh gitu. Dan itu mungkin nanti bisa juga jadi pembelajaran ya. Dan mudah-mudahan nanti menjelang pemilu akan lebih banyak lagi modul-modul yang kita rilis di sana. Oh gitu. Itu apakah dipromot juga di media sosial di bawah Meta atau memang baru di web aja tuh kayak maksudnya ada button-buttonnya gitu nggak? Ya nanti mungkin akan dipromot juga ya, tapi aja. sekarang masih di website aja lah. Oh, di website dulu. Iya. Promote via WhatsApp pribadi. WhatsApp pribadi, wah itu dari teman ke teman ya berarti ya. Ya betul, berarti memang Meta sudah mengambil langkah untuk bisa mengambil peran dalam pemilu 2024 nanti. Seperti kita ketahui bersama, tadi dengan banyaknya memang pemilih pemula yang secara statistik itu ada di dalam generasi yang banyak mengakses media sosial. Kita juga bisa mengabarkan kepada teman pemilih bahwa untuk kampanye paslon dan juga para parpol peserta pemilu nanti itu dalam peraturan KPU itu sudah ditambahkan ketentuan tentang berkampanye di media sosial. Nah itu salah satunya kan seperti platform yang ada di bawah pimpinan Mas Rino ini juga akan turut terlibat nih, kayak misalkan hal baru ketika pemilu 5 tahun yang lalu itu Mas Rino untuk setiap paslon atau parpol yang menjadi peserta pemilu itu boleh mendaftarkan 10 akun ya. per platform. Sekarang berubah menjadi 20 akun per platform gitu. Udah fix tuh gitu. Dan nanti teman pemilih juga boleh kok mengunjungi media sosial KPU atau laman resmi KPU untuk mengetahui ketentuan-ketentuan berkampanye. Salah satunya melalui media sosial itu ketentuannya apa aja. Jadi nanti bisa ikut bantu apa bahasanya boleh dibilang mengawasi nggak sih? Ya atau melihat lah ya. Untuk melihat para peserta pemilu ini apakah sudah sesuai nih dengan ketentuan tentang cara-cara berkampanye di media sosialnya. Ini kalau menghadapi ketentuan baru tersebut tuh kayak dari Instagram atau Facebook itu kayak ada ini nggak Mas, ada gimana nyikapinnya Mas, ada penambahan nih gitu? Ya pasti kita akan konsiderasi ya perubahan regulasi di Indonesia itu kan juga pasti memiliki dampak yang luas gitu. Nah seperti ini mungkin teman-teman di sini ada yang mikir dari 10 nambah jadi 20 emang bedanya apa gitu kan. Tapi ini tentu berbeda buat kami dan buat rekan-rekan yang berkontestasi. Saya rasa ini top of mind ya karena dengar tadi regulasinya sudah dirubah. Ini merupakan kekhawatiran juga sebenarnya Mbak Reni gitu. yang waktu itu kita sempat bahas dengan rekan-rekan di KPU juga waktu tahun 2019. Kalau misalnya dibatasi 10 ya kan, bagaimana kita misalnya bisa memastikan rekan-rekan yang berkontestasi itu hanya menggunakan 10 tersebut. Karena kritik yang masuk dan saran yang masuk ke kami waktu itu kami sampaikan juga ke KPU kan pasti semua merasa kurang ya kan. Dan ini buat teman-teman pendengar, misalnya anggaplah ini kampanye Pilpres ya, ada akun pribadi, ada akun relawan, ada akun relawan 1, relawan 2, relawan 3 ya kan, relawan perempuan, relawan laki-laki, relawan muda dan lain-lain. Itu aja udah lebih dari 10. Jadi ketika dinaikkan jadi 20, saya rasa itu suatu hal yang baik. Namun juga sekarang harus berpikir, nah ini 20 nih banyak juga nih ya kan. Berarti misalnya satu partai politik dia mendaftarkan semuanya 20 atau satu paslon nanti pas Pilpres mendaftarkan 20, anggaplah minimal ada 40 akun ya kalau minimal misalnya 2 kontestan dalam Pilpres. Kalau lebih dari 2 kontestan berarti minimal 60 sampai 80 akun yang harus awasi gitu, yang harus mengikuti
peraturan-peraturan yang berlaku. Ya tentunya ini jadi catatan ya kan, dan tentunya ini juga akan menjadi konsiderasi gitu, bagaimana kita bisa menjaga ekosistem media sosial nanti menjelang pemilu ya. Jadi secara pribadi saya rasa ini baik ya menjadi 20, karena memang banyak rekan-rekan yang berada di bidang politik waktu itu sarankan kurang gitu. Gitu. Tapi ya secara platform kami harus lebih bersiap lagi untuk memastikan yang akun-akun yang nantinya akan didaftarkan itu mematuhi baik itu standar komunitasnya Meta dan terlebih lagi ya peraturan yang berlaku dalam pemilu di Indonesia. Betul. Artinya perlu teman pemilih sadari dan juga pahami aja bahwa nanti akan diawasi oleh baik itu penyelenggara pemilu ataupun platform yang kita menjadi satu dalam gugus tugas. Itu adalah akun-akun yang memang didaftarkan secara resmi. Nanti teman pemilih bisa melihat tuh, kita akan umumkan nanti akun-akun media sosial setiap platform yang didaftarkan secara resmi kepada KPU sebagai akun-akun yang akan digunakan untuk berkampanye. Nah, tugas kita di gugus tugas berarti adalah mengawasi akun-akun yang didaftarkan ya. Nanti ada pertanyaan nih Mas Rino. Terus kalau akun di luar yang didaftarkan itu yang melakukan disinformasi terus gimana? Nah, ayo loh. Ya kalau di platform Meta kan saya boleh berbangga sedikit lah ya. Gimana karena, tuh? Kami di sini kan udah punya pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi mudah-mudahan dalam hal persiapan itu sudah lebih baik. Nah, sehingga akun-akun yang baik yang di luar 20 itu sama pasti dengan akun teman-teman pun pasti akan diawasi oleh standar komunitas yang berlaku. Nah, tapi yang didaftarkan ini kan tentunya mempermudah ya kan. Jadi kita memastikan rekan-rekan yang berkontestasi baik itu paslon individu maupun paslon maupun partai politik, minimal dari mereka kita bisa himbau ya kan, narasinya yang bertanggung jawab seperti apa, akun-akun resminya dipastikan juga tidak saling cerca ya, tidak saling ya kalau negatif campaign nanti saya dibilang masa nggak boleh negatif campaign. Ya itu sewajarnya, tapi jangan sampai misalnya ada akun resmi yang black campaign, fitnah dan atau ngajak berantem gitu kan. Itu minimal mudah-mudahan bisa terbantu dari yang didaftarkan itu. Jadi itu saya rasa dampaknya, dan untuk akun-akun yang di luar itu pasti kita juga jaga dan awasi sesuai dengan standar yang berlaku juga gitu. Standar komunitas yang berlaku ya. Itu ya teman pemilih untuk gambaran ya, nanti kira-kira ngadepin kira-kira cek dulu akun resmi yang didaftarkan oleh paslon A, paslon B atau parpol A, parpol B itu adalah akun yang mana aja di laman resmi kita dan juga di media sosial resminya KPU. Kita akan kasih kesempatan Mas Rino kepada teman pemilih, kayaknya udah banyak antrian yang mau nanya-nanyain itu pertanyaan ke Mas Rino. Iya, nanti kita lihat pertanyaan apa. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Fiona, kok kamu gitu sih Fiona? Apa sih? Please lah Fiona, kasih aku kesempatan satu kali lagi Fiona. Aku nggak mau. Udah ya, cukup. Kok gitu sih Fiona? Fiona, kok kamu gitu sih? Fiona, tunggu dulu Fiona. Aku mau ngasih sesuatu buat kamu nih. Kamu mau ngerayu aku pakai bunga ini? Bukan gitu Fiona, udah kamu pegang dulu. Ini hari spesial. Kamu gak usah khawatir tentang itu. Tahu, Kasih sayang aku tuh selalu ada kok untuk kamu setiap saat. Aku juga mau ngasih tau ke kamu nih. Jadi nanti tanggal 14 Februari 2024 itu ada hari yang spesial buat kita semua. Apa? Hari kasih sayang. Kalau itu mah aku juga udah tahu. Bukan gitu sayangku. Jadi gini, tanggal 14 Februari 2024 itu adalah hari yang sangat spesial nih sayang. Buat kita semua nih, masyarakat Indonesia. Hari itu adalah hari pemilihan umum sayang. Yang dimana tiap warga negara yang genap berusia 17 tahun, sudah atau pernah menikah, tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri, dan juga tidak terganggu jiwanya, itu harus sayang memberikan suaranya di pemilu nanti, kayak gitu. Nah, itu kamu tahu. Aku jadi pengen deh ke TPS tersayang sama kamu. Harus dong sayang. Jangan lupa ya, tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS.
Gunakan hak pilih kamu. Mas, bunganya belum dibayar. Oh iya Mas, lupa. Kita memilih untuk Indonesia. Teman pemilih, Anda semuanya masih bersama kami di podcast KPU RI, hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Buat teman pemilih semua, pastikan nanti Anda semuanya menggunakan hak pilih ya pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS yang tersebut di dalam daftar pemilih tetap. Kalau mau ngecek berarti langsung aja klik cek dptonline.kpu.go.id ya. Di situ sudah disebutkan teman pemilih semua bakal memilih di TPS mana, di kecamatan mana, RT mana, itu sudah disebutin di situ. Oke, cek sekarang ya. Nah, teman pemilih, makasih banget loh untuk yang udah nitipin pertanyaan di kolom komentar. Kita udah taruh di IG Story dan juga kita share ke beberapa platform lain untuk mengajak teman pemilih semua. Mungkin ada yang pengen nitip pertanyaan buat Mas Rino, tamu spesial kita hari ini, Kepala Kebijakan Publik untuk Meta di Indonesia. Mas Rino, nih sebelum kita tanyain beberapa pertanyaan pilihan, ada banyak banget, ada sekitar 10, 11, 12, tapi kita pilih 3 karena rata-rata mirip ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita pengen dengar dulu nih pendapat Mas Rino. Bener nggak sih Mas sekarang itu kayak, ini mumpung bapaknya sama nih ya, rumahnya sama nih, Instagram sama Facebook. Bener nggak sih katanya kalau sekarang itu kayak Facebook itu udah ketinggal gitu, terus orang lagi lebih seneng make Instagram gitu, bener nggak sih? Ya sebenarnya sih kalau dari data ya, dan ini lagi-lagi kan kalau kita lihatnya dari data konkret gitu. Facebook biru itu yang paling senior ya. Siap seniornya. Itu masih menjadi bukan salah satu media sosial yang paling rame sebenarnya di Indonesia ya. Cuman mungkin ada sedikit perubahan dalam mungkin bagaimana mereka berperilaku di setiap media sosial ya. Jadi kalau dulu mau komen, mau apa, pokoknya semuanya di Facebook. Ya mungkin sekarang agak kepecah sedikit karena ada opsi lain. Ya kan, mungkin Facebook sekarang lebih rame. Kalau live tuh rame kan. Facebook live tuh rame. Terus juga kalau untuk diskusi-diskusi di grup ya, grup-grup spesifik gitu, kayak pecinta Vespa gitu atau apa. Gitu. Itu pasti masih di Facebook. Oh gitu. Ya kan? Tapi kalau untuk update kehidupan pribadi ya kan, yang tadinya kita posting foto di Facebook, mungkin sekarang agak ganti sedikit di Instagram. Jadi itu sebenarnya kalau dari analisa penggunaan sih masih sama, pertumbuhannya juga masih baik. Tapi mungkin dari pengamatan saya ya mungkin ada pembedaan sedikit dari sisi berperilaku aja di platform masing-masing gitu, karena opsinya sekarang juga makin banyak ya. Bukan hanya yang dari Meta saja ya. Jadi mungkin satu handphone kita punya 4-5 aplikasi media sosial ya. Itu gitu. Pasti kan beda lah perilakunya dengan zaman dulu kan hanya Facebook saja gitu. Iya gitu, tapi berarti nggak benar ya anggapan yang kayak gitu tadi, atau kayak misalnya gini Mas, kalau orang yang lebih muda lebih suka mengakses penggunaan Instagram, terus the senior one gitu, yang lebih senior kayak udah terlanjur ikrip sama Facebook gitu. Kalau gitu asumsi gitu bener nggak? Ya itu sebenarnya kalau dari data nggak terbukti ya. Gitu, oke. Kalau dari data kita lihat kan nggak terbukti. Nah gitu. Cuman kan saya juga orangnya suka penasaran gitu, karena ya sama lah, saya juga mengalami Facebook saya di mana isinya om tante ya kan. Serius? Iyalah, dan maksudnya bingung gitu kenapa ya. Tapi ternyata dari data tidak terbukti, dalam artian teman-teman muda masih banyak yang menggunakan Facebook. Ya cuman mungkin tadi kembali ke cara berperilaku di media sosial aja ya. Mungkin sekarang Facebook cuma dipakai buat beberapa rekan-rekan muda ya, pakai lihat-lihat aja lah gitu. Oh gitu. Sementara diskusinya di platform media sosial lain bisa juga gitu, bisa juga ya kan. Tapi yang tadi yang dibilang Facebook nih buat isinya orang-orang senior, ternyata kalau dari data sih
Enggak terbukti. Enggak terbukti. Oh, isi so terpatahkan ya. Kalau teman pemilih gimana? Sesuai usia kamu, menurut kamu apakah benar yang lebih senior itu lebih suka sudah terlanjur akrab dan nyaman menggunakan Facebook atau enggak? Itu enggak terbukti. Coba tulis ya di kolom komentar ya. Kita juga mau tahu dia pendapatnya kayak gimana. Jadi ibaratnya cari bahan atau cari fotonya dari Facebook, screenshot, masukin ke grup WA buat bahan gibah gitu ya. Iya. Misalnya seperti Banyak itu. Hati-hati menjelang pemilu. Oh iya, itu dia. Itu nggak cuma ngomongin ranah pribadi, tapi juga udah nyampe ke ranah pemilu tuh ya. Oke, thank you pendapat statistiknya ya Mas Rino. Sekarang kita mau bacakan 3 pertanyaan teman pemilih yang udah dititipkan di media sosial kita. Kita mau bacain satu-satu. Yang pertama, kita mau lihat platform medsos apa yang ada di handphone Mas Rino. Nggak canda. Udah deg-degan ya? Handphone yang mana ya? Handphone yang mana nih? Orang pingin tahu orang kalau yang ngelola platform medsos itu medsosnya apa aja gitu ya nggak sih? Bercanda, bukan. Okay, Bukan itu. Ada yang lebih penting. Kalau mau buka itu. boleh. Beneran Mas, ayo tunjukin ke situ. Ada yang lebih penting Mas. Dulu, kan? Siapa tahu kan ada. Dia mau mengamankan dulu. Ya ini biar nggak disangka bohong ya. Oke, sebentar. Oke, Mas bisa zoom nggak sebentar ya. Kita minta tolong dulu. Coba Mas, beneran berani nih? Berani. Orang aplikasi kan. Ya, oke. Kelihatan ya. Oke, kita buka ya. Bener loh, udah diamanin loh. Ada apa-apa aku nggak ikut loh. Ya kan? Oke, Mas yuk. Ya, Mbak zoom in. Udah. Deket itu. Oke. Ya kan? Jadi ada apa aja? Ada Facebook. Oke. Mana Facebook? Ini yang kuning. Kok bisa kuning Mas Facebookmu? Ya karena kalau buat di internal kan kita beta testing selalu ya. Oh, jadi wow. takutnya kalau ada fitur, ada bug itu lebih cepat terdeteksi. Oh wow, itu cuma dimiliki oleh orang yang bekerja di situ ya. Hei kamu Facebookmu apa? Biru apa? Ini nggak ada istimewanya. Oh nggak ada. Cuma buat. Tapi yellow. Yang pasti pengawasan produk aja. Oh oke. Tapi kita jadi tahu sebenarnya kita jadi tahu Mas ada Facebook kuning. Workplace tuh buat kami kerja itu juga sebuah aplikasi yang dimiliki Facebook. Ada Instagram, ada WhatsApp, ada Threads. Ada Threads, oke. Ya, jadi punya semua gitu. Jangan dibilang yang ngurusin Meta di Indonesia malah nggak punya. Ntar disangka nggak pakai produk. Nah, itu dia. Kan bahaya. Thank you loh Mas sudah berani menunjukkan layarnya di sini. Sudah terbukti ya kevalitannya ya berarti ya. Ya. Sekarang kita menuju ke pertanyaan yang lebih penting nih. Mas Rino, ada teman yang nanya nih. Kak Indra dari mana ya dia ya? Dari Sukabumi apa dari mana nih? Dia bertanya, dalam konteks pemilu 2024, bagaimana Meta akan mencegah penyebaran konten berbahaya atau seperti ujaran kebencian, pemalsuan informasi di platform milik Meta untuk menumbuhkan lingkungan online yang sehat? Mencegah loh Mas. Iya, mencegah ya. Ada kata-kata mencegah tuh agak berat sebenarnya. Berat ya? Ya, karena bukannya kami tidak mau, tapi sulit ya mencegah karena kan berarti mencegah niat seseorang. Hati gitu. seseorang. Hati seseorang. Jadi kita nggak tahu tuh, tidak ada AI yang bisa memprediksi Anda mau posting apa gitu kan sebelum Anda posting gitu. Jadi mungkin kalau di kami saya klarifikasi dulu mencegahnya tuh dalam artian sudah masuk dulu ke platform ya biasanya, tapi ini juga berlaku untuk beberapa tipe konten ya. Jadi ada konten-konten yang khususnya kayak misalnya iklan. Ya kalau iklan politik dia masuk ke platform, dia nggak langsung keluar. Jadi dia di review dulu. Nah, kalau misalnya iklan dinyatakan aman, ya tentunya boleh untuk running. Tapi kalau tidak ya dikembalikan ke penggunanya, ya kan. Video juga ada proses screening dulu, ya kan. Jadi kalau upload video biasanya kan ada progresnya tuh di atas. Kan beberapa detik doang Mas. Ya beberapa detik aja ya udah itu di screening dulu. Ya. Jadi ada proses di sana, tapi ya memang untuk konten-konten yang semasif di platform kami ya, yang berbicara satu hari itu kita terima sekitar 1 miliar konten Mbak Reni setiap hari ya. God. Jadi nggak mudah lah untuk kalau dibilang kata-katanya mencegah. Ya. Tapi kalau untuk menindak ya bisa. Ya kalau menindak konten sudah masuk. Ada beberapa kejadian yang kurang mengenakan, misalnya ya ada video live orang ngapain berantem dan lain-lain kan
banyak yang aneh-aneh juga. Iya. Itu dalam hitungan detik ke menit itu udah langsung bisa ditindak dari platform kami gitu. Nah, ini penindakannya tentunya menggunakan tadi standar komunitas ya. Jadi ada penggabungan dua aspek yaitu moderasi konten secara manual yang dilakukan oleh manusia. Ya, ini berarti teman-teman kita sesama masyarakat Indonesia juga yang merupakan karyawan di Facebook yang memang tugasnya adalah melihat tren konten di Indonesia seperti apa. Jadi itu satu digabungkan dengan ya tentunya machine learning ya. Jadi pakai otomasi juga penting karena tadi jumlah konten kita 1 miliar satu hari. Jadi kalau sebanyak itu manusia semua ya dia matanya pasti sakit mata setiap hari kan. Perih, Jadi ya? perih. Jadi kita sebisa mungkin apa yang bisa diautomasi gitu. kayak gitu. Nah, jadi untuk dalam level mencegah kalau kaitannya dalam konten yang memang mau diposting ya. Iya. Gitu benar. Baik, ini ada itu pertanyaan pertama. Makasih ya Kak Indra udah bertanya dan kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Kak Riko dari Rejang Lebong. Dia mau nanya, apa peran serta Meta dalam menyukseskan pemilu 2024? Ini kayak global banget sih. Tadi beberapa sudah ada itu langkah-langkah yang dilakukan Meta, tapi nggak apa-apa lah ditanyain ulang ke Mas Rino. Peran serta Meta in general untuk menyukseskan pemilu serentak 2024. Ya ini panjang nih, bisa deck saya 1 jam nih kalau ngomongin ya program-program pemilu itu. Iya. Kan? Di fast forward ntar gitu. Jadi mungkin saya jelaskan dalam waktu 2-3 menit ya di Meta itu. Ada yang namanya election integrity efforts atau menjaga integritas pemilu. Itu sebenarnya secara global kita ada 4 pilar ya. 4 pilar yang pertama kita mau mengurangi misinformasi, removing fake account ya, karena fake account itu paling marak lah kalau mendekati pemilu. Terus yang ketiga juga melindungi dari intervensi pihak-pihak asing yang tidak berkepentingan di negara tersebut, ya, foreign interference, dan yang terakhir juga memastikan informed electorate. Informed electorate nih ya berarti mengedukasi pemilih. Nah, 4 pilar ini adalah election integrity efforts Meta secara global. Diturunkannya bagaimana di Indonesia ya tergantung dengan rekan-rekan yang berada di Indonesia sendiri. Nah, tentunya kita udah sempat sosialisasikan juga ke kawan-kawan di KPU bahwa tahun ini kita punya tema yaitu bijak bersuara ya. Bijak bersuara ini tentunya nanti ada program pelatihan, ada program ada event juga yang akan membahas isu-isu penting pemilu. Terus kita juga ke daerah-daerah ya bekerja sama dengan mitra lokal tentunya mengedukasi masyarakat tentang platform-platform tentang bagaimana bertanggung jawab di platform gitu. Dan tentunya tadi seperti yang kita udah bahas ada election hubs. Itu mudah-mudahan bisa jadi salah satu faktor yang membantu penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Jadi secara singkat sih seperti itu mungkin 2-3 menit, tapi kalau nanti dilanjutin sejam ya kan election integrity efforts. Karena ini beneran ini decknya mungkin Mbak Reni juga udah pernah lihat. Itu kalau dijelaskan secara lengkap 1 jam Mas Riko. Jadi 1 jam itulah, ya. 2-3 menit kira-kira seperti itu. Iya. Itu harusnya cukup bisa memberi gambaran ya Kak Riko ya 2-3 menit itu. Nanti kalau mau diperpanjang lagi nanti kontak lagi ya. Oke, thank you Kak udah menjawab pertanyaan kedua. Sekarang ada pertanyaan ketiga nih dari Kak Rat. Mungkin bisa Rat itu bisa apa? Raden, bisa Radi, bisa apa? Belum kesimpen. RAD. Ya. Oke, mau tanya, apakah Instagram dan Facebook itu secara spesifik punya algoritma yang berbeda? Boleh dijelasin nggak supaya kita bisa mengoptimalkan konten kita di 2 platform tersebut, Mas Rino? Sebenarnya sih kalau kita berbicara algoritma ya, ini juga sekali lagi ini kayaknya kalau pertanyaan 3-3 dijawab secara lengkap ya 3 jam. Ya. Waduh, berapa SKS ya? Tapi algoritma ya rekan-rekan yang mendengarkan algoritma ini kan kita banyak sebenarnya dari kita yang berpikir gitu, wah di balik media sosial ini sebuah algoritma canggih yang diatur oleh robot dari luar angkasa mana gitu. Tapi sebenarnya algoritma ini terdiri dari sinyal.
Ya, jadi sinyal ratusan sinyal-sinyal. Anggaplah kita melakukan posting pada hari ini, posting foto saya selfie. Nah itu ada beberapa signal. Salah satunya misalnya signal yang pertama ya tentunya misalnya kayak seberapa konsistensi kita posting gitu. Akun-akun yang tidak konsisten posting pasti jangkauannya lebih rendah. Lalu yang kedua misalnya seperti engagementnya bagus apa enggak, ya kan itu juga menjadi sinyal. Nah sinyal-sinyal ini ratusan. Ditangkap oleh yang namanya algoritma. Kenapa algoritma ini perlu menangkap sinyal tersebut? Karena tadi ada 1 miliar, sekitaran 1 miliar konten yang beredar di platform Meta setiap harinya di Facebook dan Instagram. Kalau nggak pakai algoritma, rekan-rekan akan mendapatkan 1 miliar konten setiap hari di HP dan laptop kita masing-masing. Wow. Sehingga pasti akan meledak gitu gadget-gadget. Nah, algoritma ini berguna untuk memastikan konten yang kita lihat di platform melalui gadget kita itu memang konten yang relevan dengan apa yang kita suka. Makanya Facebook saya kalau dibuka sama Facebook Mbak Reni di sini nih di tempat yang sama, IP-nya juga mungkin sama, waktunya juga mungkin sama, pasti keluarnya tetap berbeda kan. Itu karena sudah diatur oleh algoritma tadi. Dan inilah kuncinya sebenarnya untuk kalau mau sukses di platform. Ya perhatikan algoritma itu bagaimana mereka menginterpretasi sinyal-sinyal. Jadi sinyal konsistensi itu penting, ya kan? Kita nggak konsisten posting, cuman 1 minggu 1 kali posting, pengen engagement besar ya itu sulit, ya kan? Lalu yang kedua reaction, engagement itu juga menjadi penting. Yang ketiga juga seperti apa sih konten-konten yang disukai sekarang di platform, ya kan sekarang lebih banyak konten video berbentuk video, konten-konten berbentuk tulisan panjang ya 4-5 paragraf udah agak kurang, ya kan. Nah itu juga pasti algoritma akan mempelajari, sehingga nantinya kalau kita mengikuti sinyal-sinyal tersebut, biasanya kontennya akan jauh lebih sukses di platform. I see. Nah mudah-mudahan kakak RAD yang nanya. Ada 3 hal tadi ya, konsisten, kemudian reaction itu, engagement itu dibaca banget sama algoritma. Jadi kayak jangan males ngebalesin komentar, terus juga nitip komentar di konten orang gitu-gitu gak sih? Termasuk gak sih itu? Ya mungkin kalau komen ya tentunya komen yang substantif pasti akan meningkatkan interaksi ya. Cuman ini jangan habis ini terus semua akunnya dipakai cuma buat komen-komen asal-asal, yang penting akunnya rame ya, nggak kayak gitu. Tetap gitu. Ada batasannya Tapi perlu ya kayak misalnya teman-teman penyelenggara kan saya selalu anjurkan kalau KPU RI lagi posting ya KPU di daerah-daerah misalnya berinteraksi dengan postingan tersebut karena itu pasti akan juga meningkatkan interaksi antara akun. Betul itu dia. Itu sekaligus saran tuh sebenarnya bagaimana kita bisa mengembangkan akun kita lebih banyak dilihat orang. Jadi kalau dalam ranahnya kita penyelenggara pemilu itu harus menyebarkan informasi kepemiluan, jadi lebih banyak nih yang mengakses informasi tersebut ya, Mas Rino ya. Iya. Mas, thank you loh udah menjawab 3 pertanyaan tadi dan kita udah berapa jam nih ngobrol. Seru banget obrolnya. Dan satu hal nih sebelum kita close episode kali ini untuk podcast KPRI bersama Meta di Indonesia, kita mau minta satu advice nih dari Mas Rino selaku pengelola di Meta untuk Instagram, Facebook dan WhatsApp. Apa sih yang kira-kira teman pemilih semua harus hati-hati terhadap pemilu 2024 nanti dalam ranah media sosial? Nah ini sebuah pertanyaan yang sangat baik ya, saya rasa, karena pemilu 2024 ini sama seperti pemilu di 2019 pasti akan memegang peranan yang sangat besar untuk negara kita, ya kan. Jadi apa yang terrefleksi di media sosial saya rasa juga sedikit banyak akan merefleksikan apa yang terjadi di dunia nyata gitu. Sehingga kalau kita berdiskusi dengan sehat di media sosial, ya mudah-mudahan itu juga bisa membantu diskursus pemilu 2024 menjadi lebih sehat dan lebih konstruktif. Ya kan, saya juga sangat-sangat menyarankan pada rekan-rekan calon pemilih ya, berarti calon pemilih ini kita semua untuk selalu fokus terhadap diskusi-diskusi yang bermanfaat di media sosial ya, karena banyak sekali diskusi panjang lebar yang akhirnya mungkin malah saling cerca satu sama yang lain. Itu yang saya rasa kita semua harus berhati-hati ya, itu menaikkan tensi diskusi demokrasi kita, tapi tidak juga
menaikkan manfaatnya, ya kan? Karena diskusinya berputar pada sebuah hal yang mungkin tidak substantif gitu dan tidak berkontribusi kepada pemilunya sendiri gitu ya. Kita pengen media sosial dan juga media-media digital di tahun 2024 menjadi salah satu platform untuk kita menjadi tempat informasi-informasi yang valid, menjadi tempat diskusi-diskusi yang sehat, dan juga menjadi tempat edukasi bagi seluruh masyarakat yang memperhatikan dan juga berpartisipasi dalam pemilu 2024. Amin, itu menyenangkan sekali. Harapan kami juga sebagai penyelenggara pemilu juga mudah-mudahan platform media sosial ini terkhusus dalam ranahnya Mas Rino adalah Facebook, Instagram juga WhatsApp dapat menjadi media untuk lebih banyak menyebarkan informasi yang baik tentang pemilu, informasi yang benar tentang pemilu 2024 nanti. Makasih banget Mas Rino. Terima kasih rekan-rekan ya. KPU sudah diundang. Iya, sama-sama. Always a pleasure untuk ada di gedung KPU. Dengan senang hati. Dan ini senang sekali pertama kalinya bisa ikut podcast. Sukses selalu semua. Thank you. Dan jangan kapok nanti datang lagi ya. Pasti. Baik. Mas Rino terima kasih banyak. Sukses selalu, sehat selalu dan pasti ditunggu selalu dukungannya untuk terus menyebarkan informasi baik tentang kepemiluan untuk pemilu 2024. Teman pemilih juga terima kasih banyak loh sudah setia dengerin dan juga menyimak obrolan kami bersama tamu spesial untuk podcast episode kali ini yaitu Mas Nodi Valdrido atau Mas Rino, Kepala Kebijakan Publik untuk Meta di Indonesia. Sukses selalu buat teman pemilih dan nantikan terus ya podcast kita untuk episode berikutnya hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya Reni pamit undur diri dari episode kali ini, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu.